Halo sahabat review film channel, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya kawan. Di review film kali ini saya akan melanjutkan kisah dari The Chronicles of Narnia. Di seri kali ini yang berjudul The Voyage of the Dawn Treader. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya ya. Jangan lupa video ini mengandung spoiler. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Thank you. Scene awal dimulai Edmund sedang mendaftarkan diri menjadi angkatan, tapi tiba-tiba Lucy datang memintanya untuk mengantarnya pergi berbelanja. Dan mereka berdua ini sudah 253 hari tinggal di rumah sepupunya yang bernama Eustace. Sedangkan Susan saat ini tinggal di Amerika. Tapi sepertinya selama mereka berdua tinggal di rumah sepupunya itu kurang harmonis ya. Lalu pada saat Lucy dan Edmund sedang membicarakan lukisan yang seperti negeri Narnia itu, tiba-tiba Eustace datang dan mengejek mereka berdua karena dianggap bodoh percaya pada kisah dongeng Narnia. Sementara Eustace adalah orang yang berpikir secara logika dan fakta. Lalu tiba-tiba pada saat Eustace dan Edmund berdebat, lukisan di dinding mengeluarkan air laksana air bah yang datang dari ketinggian. Eustace berusaha menghancurkan lukisan itu, tapi air yang keluar dari lukisan itu makin banyak dan air pun memenuhi seluruh ruangan kamar. Dan mereka berusaha naik ke permukaan, tapi seolah tidak percaya mereka sudah berada di tempat lain setelah mereka berada di atas permukaan air, yaitu di dunia Narnia. Lalu tiba-tiba ada kapal yang datang mendekati mereka dan salah seorang dari kapal menyelamatkan mereka. Ternyata itu adalah Caspian. Diangkatlah mereka ke kapal dan Eustace di sini merasa bahwa ini semua hanya ilusi semata atau tipuan dan minta dipulangkan ke rumahnya. Dan Minotaur pun menjawab pertanyaan Eustace, tetapi Eustace malah pingsan karena kaget melihat makhluk yang tubuhnya setengah kerbau itu bisa bicara. Lalu Edmund dan Lucy pun disambut hangat oleh awak kapal. Lalu Caspian memberikan obat cairan dan pisau ke Lucy dan senter ke Edmund. Caspian lalu menjelaskan kalau Narnia sekarang sudah damai, tidak ada perang lagi dan tidak ada masalah. Dan Edmund pun heran kenapa mereka harus ke Narnia lagi. Caspian pun menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Tetapi di sini Caspian ada sedikit penjelasan bahwa dulu waktu Miras berusaha merebut tahta ayahnya, Miras mencoba membunuh 7 orang bangsawan Termalin. Dikarenakan hal tersebut, para bangsawan berlayar ke pulau Lone Inland dan tidak pernah ada kabar lagi tentang mereka. Kapten kapal menjelaskan bahwa Lone Island adalah pulau terpencil di mana belum pernah ada orang yang datang ke pulau tersebut karena pulau tersebut belum terpetakan dan ada mitos di pulau tersebut ada wulan laut. Scene berpindah ke Lucy yang bertanya ke prajurit tikus tentang Lone Island. Si tikus pun memberitahukan bahwa itu lokasi paling jauh yang berada di timur dan itu adalah negeri Aslan. Sementara Eustace mengeluh ingin pulang dan Caspian melihat ada daratan. Caspian pikir itu adalah Lone Island, tetapi setelah diteropong tidak terlihat ada bendera Narnia. Dan Caspian CS pun mengecek pulau tersebut. Sementara si tikus diminta berjaga di kapal. Jika sampai fajar tenggelam Caspian tidak kembali, si tikus diminta untuk mencari bala bantuan. Dikhawatirkan ada sesuatu yang salah. Lalu Caspian CS pun masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi lonceng aneh, sementara Eustace berjaga di luar. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang yang ada di situ dan hampir menang. Tetapi Eustace disandra dan mereka pun diminta menurunkan senjatanya. Lalu mereka ditangkap, Caspian dan Edmund dipenjara, tapi tiba-tiba ada seorang bangsawan Narnia di dalam penjara tersebut. Lalu Ed mengintip keluar dan melihat ada orang-orang yang dinaikkan ke skoci. Lucy dan Eustace pun diborgol, sepertinya akan dijual untuk dijadikan budak. Tetapi yang aneh di sini, ketika orang-orang yang di skoci itu berlayar, tiba-tiba ada kabut hijau yang datang dan hilanglah skoci tersebut. Lalu di dalam penjara kakek bangsawan itu menjelaskan bahwa kabut hijau tersebut datang dari timur. Dan ketujuh bangsawan waktu itu masing-masing berlayar untuk mencari tahu dari mana asal kabut tersebut. Para nelayan pun banyak yang hilang setelah tertutup kabut itu dan orang-orang yang ada di skoci tadi adalah sebagai persembahan pengorbanan. Sekian berpindah ke Lucy yang sedang dilelang dan terjual. Tapi pada saat mereka sedang menawarkan Edmund, tiba-tiba awak kapal Caspian yang menyamar menyerang mereka. Dan Caspian juga Edmund tidak menyanyiakan saat itu. Lalu terjadilah pertarungan.
Sementara Eustace yang sudah terlepas dari borgol, dia berusaha kabur dengan menaiki skoci. Tiba-tiba secara tidak sengaja dia memukul orang yang berusaha membunuh Eustace. Lalu Caspian dan Edmund dihampiri orang yang ingin ikut bersama kapal Caspian karena istrinya ikut dibawa dalam skoci yang tadi ditelan kabut hijau. Lalu kakek bangsawan memberikan pedang ke Caspian. Kakek itu menjelaskan bahwa itu adalah salah satu pedang dari ketujuh pedang para bangsawan yang diberikan oleh Aslan. Dan mereka pun melanjutkan berlayar. Sementara di kapal, Eustace yang kelaparan, dia mencuri makanan. Tapi Repichip melihatnya dan meminta Eustace mengembalikan makanan tersebut. Tapi Eustace malah lari ke atas dan dikejar oleh Repichip. Lalu ditendangnya dan masuk ke keranjang. Ternyata ada seorang anak yang ikut menyelinap ke kapal anak ini yang tadi bapaknya minta ikut ke kapal Caspian ya guys. Lalu Caspian memutuskan bermalam di sebuah daratan yang sudah terlihat, dan lalu mereka pun beristirahat di sana. Pada saat mereka tertidur, tiba-tiba sosok transparan mendekati Lucy karena Lucy membawa buku dan menculik Lucy. Disebabkan Lucy membawa buku dan dibawa masuk ke sebuah pintu transparan oleh makhluk transparan tersebut dan disuruh membaca mantra di dalam sana, yaitu mantra yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dan mereka mengancam jika Lucy tidak mau, mereka akan membunuh teman-teman Lucy. Akhirnya Lucy pun menuruti saja. Caspian menemukan Lucy tidak ada. Mereka pun mencarinya, tapi Eustace ketinggalan karena masih tidur dong. Di dalam rumah transparan, Lucy berusaha membaca mantra-mantra di buku tersebut dan terlihatlah keajaiban-keajaiban dari mantra tersebut. Pada saat Lucy menahan buku yang sedang bergerak, ternyata di halaman tersebut adalah mantra kecantikan. Pada saat dibaca, muka Lucy berubah menjadi muka Susan. Lalu Lucy bercermin dan mukanya kembali menjadi muka Lucy. Lalu Lucy mengambil mantra tersebut dan terdengar suara Aslan memanggil nama Lucy. Lalu Lucy kembali mencari mantra yang dimaksud dan ketemulah mantra yang dicari. Di sisi lain, Caspian yang sebenarnya ada di depan pintu ruangan tersebut diserang oleh makhluk tak terlihat. Dan bersamaan dengan itu, Lucy selesai membaca mantranya dan terlihatlah semuanya, mulai penjaga rumah tersebut dan kurcaci kaki satu. Sementara Eustace yang baru bangun tidur hanya bisa terheran-heran. Lucy dan penjaga rumah lalu keluar menemui Caspian. Penjaga rumah tersebut menjelaskan bahwa alasan mereka membuat menjadi transparan adalah agar tidak termakan oleh kabut hijau. Dan si penjaga itu juga menjelaskan letak pulau kegelapan yang menjadi sumber kabut hijau. Dia juga menjelaskan bahwa kabut hijau itu bisa membuat mimpi buruk seseorang bisa menjadi kenyataan, dan setiap keinginan bisa menjadi ilusi. Dan penjaga itu memberi satu cara untuk menghancurkan mantra kejahatan, yaitu dengan cara mengikuti bintang biru ke Pulau Ramandu dan menaruh ketujuh pedang bangsawan di atas meja Aslan. Dan dia juga memperingatkan kalau ujian dan godaan sangat besar kepada tiap orang yang akan menaruh pedang ke meja Aslan tersebut. Scene berlanjut, mereka melanjutkan perjalanan dan sudah beberapa hari mereka diterjang badai di tengah lautan, dan bintang biru pun penunjuk jalan masih belum terlihat. Dan sang kapten kapal melaporkan ke Caspian bahwa kondisi kapal tidak memungkinkan untuk terus berlayar dan persediaan makanan pun sudah menipis. Tetapi Caspian dengan penuh keyakinan dia tidak mau menerima alasan apapun dari sang kapten kapal. Sementara di kamar, Lucy mencoba membaca mantra kecantikan dan dia berhalusinasi menjadi Susan yang cantik. Karena keinginan terbesarnya adalah menjadi cantik seperti Susan. Terjawab ya guys, kenapa Lucy menyembunyikan lembaran mantra kecantikan. Dan di dalam ilusinya, Lucy berubah menjadi Susan dan menghadiri undangan pesta bersama Edmund dan Peter. Susan bertanya, "Di mana Lucy?" Edmund dan Peter pun menjawab tidak kenal siapa Lucy, dan itu membuat Susan menjadi kaget dan takut sekaligus aneh. Tetapi tiba-tiba ilusinya buyar karena Aslan datang menemui Lucy dan berpesan jangan pernah melakukan dirimu sendiri hingga harus berubah menjadi orang lain. Dan Lucy pun terbangun.
Dan ternyata itu adalah hanya sebuah mimpi. Lalu Lucy langsung membakar mantra tersebut. Ternyata semua orang mengalami mimpi buruk akibat ulah kabut hijau tersebut. Keesokan harinya mereka menemukan sebuah pulau dan mereka memeriksa pulau tersebut berharap ada tanda-tanda para bangsawan yang hilang sekaligus mencari makanan untuk persediaan. Edmund memasuki sebuah goa yang terdapat di dalamnya ada patung emas dan kolam. Pada saat Edmund memasukkan kayu ke dalam kolam, ternyata kayu tersebut berubah menjadi emas. Dan ternyata patung tersebut adalah salah seorang dari bangsawan yang hilang. Dan Edmund pun mengambil pedangnya. Karena pedang tersebut terlindungi oleh kekuatan magis, jadi tidak ikut berubah menjadi emas ya guys. Pikiran Edmund mulai terkontaminasi oleh kekayaan. Dia bermaksud mengisi kolam tersebut dengan barang-barang agar menjadi emas. Dan dia menjadi kaya raya, tapi Caspian melarangnya dan mereka pun berantem. Beruntung ada Lucy yang memisahkan mereka dan mengingatkan bahwa itu semua adalah ujian untuk mereka. Sin berpindah ke Eustace yang berjalan sendirian dan dia menemukan sehamparan emas dan dia berniat mengambil emas-emas tersebut. Lucy pun heran kemana Eustace pergi. Caspian dan Edmund pun mencarinya dan hanya menemukan sepatu Eustace yang terbakar. Dan mereka mengira bahwa Eustace sudah mati. Dan Caspian menemukan tengkorak salah seorang bangsawan dan mengambil pedangnya. Di sisi lain, Lucy dan awak kapal lainnya mendengar suara yang menderu. Dan tiba-tiba ada naga yang terbang ke arah mereka. Lalu awak kapal menyerang naga tersebut dan Ripicip menusuk kaki naga tersebut dengan pisaunya yang membuat naga tersebut mundur. Lalu naga tersebut membawa Edmund terbang dan ternyata naga ini memberitahu lewat tulisan dengan apinya bahwa dia adalah Eustace. Lalu Caspian menjelaskan bahwa Eustace dikutuk menjadi naga karena mencuri harta karun. Malam pun tiba, mereka bermalam di pulau tersebut. Eustace bersedih karena dia berubah menjadi naga. Lalu Ripicip mencoba menenangkannya dan menemani Eustace. Pagi pun datang dan bintang biru pun muncul. Mereka pun mengikuti arah perginya bintang biru tersebut. Tetapi perjalanan terhambat karena tidak ada angin. Lalu Eustace berbaik hati menarik kapal tersebut. Dan tibalah mereka di Pulau Ramandu. Dan mereka melihat meja besar yang dipenuhi dengan sajian makanan. Dan di situ juga mereka menemukan 3 orang bangsawan lagi yang sedang terpengaruh mantra. Edmund menemukan pedang mereka dan baru tersadar bahwa itu adalah meja Aslan. Dan mereka pun meletakkan semua pedang tersebut. Ternyata masih kurang 1 pedang. Dan pedang-pedang itu pun bercahaya dan menuju bintang biru. Lalu bintang tersebut turun dan berubah menjadi seorang wanita. Bintang biru menjelaskan bahwa dia adalah pemandu mereka dan menjelaskan juga bahwa para bangsawan terkena pengaruh mantra karena mereka berdebat satu sama lain. Dan di meja Aslan berdebat sangatlah dilarang. Lalu bintang biru menunjukkan pulau kegelapan yang berada di seberang Pulau Ramandu. Dan pedang ketujuh ada di Pulau Kegelapan. Dan tanpa membuang waktu mereka berlayar ke Pulau Kegelapan. Di dalam kapal, kabut hijau mulai mempengaruhi orang-orang yang ada di sana. Edmund yang masih mempunyai mimpi buruk dengan penyihir putih pun tidak luput dari gangguan tersebut. Lalu Lucy menyadarkannya, lalu tiba-tiba ada suara orang teriak-teriak di arah bebatuan. Pas dilihat, ternyata itu adalah bangsawan ketujuh dan dia pun tetap memegang pedangnya. Lalu Eustace membawa bangsawan tersebut ke dalam kapal dan bangsawan itu meminta memutar kapal untuk kembali dan jangan pernah berpikir macam-macam atau semua ketakutan akan menjadi kenyataan. Tiba-tiba Edmund kepikiran ular laut dan muncullah seekor ular laut yang langsung menyerang mereka. Dan Eustace mencoba melawan ular itu walau Eustace sempat terlempar tapi dia berhasil menyemburkan api naganya ke ular tersebut. Lalu bangsawan tersebut tiba-tiba melemparkan pedangnya tepat di tubuh Eustace. Dia pikir Eustace ada di pihak jahat. Lalu Eustace pergi ke menjauh sambil menahan rasa sakitnya dan jatuh di pulau kecil. Sementara kapal mereka terus diserang oleh ular laut tersebut. Caspian mempunyai ide untuk menabrakkan ular itu ke batu. Dan Edmund dengan senternya mengalihkan ular tersebut dan rencana pun berhasil. Sin berpindah ke Eustace yang ditemui oleh Aslan. Aslan menghancurkan mantra yang merubah Eustace jadi naga dan memindahkannya ke Pulau Ramandu. Lalu Eustace mencoba menyatukan pedang terakhir tersebut di meja Aslan, tetapi kabut hijau mencoba menghalangi Eustace.
Sementara di kapal mereka terus diserang oleh ular laut tersebut yang semakin marah. Edmund pun kembali didatangi oleh ilusi penyihir putih. Dan di saat yang sama Eustace berhasil menyatukan ketujuh pedang tersebut dan membuat pedang Edmund menyala. Kekuatan Edmund pun bertambah dan dia langsung menusukkan pedang tersebut ke ular tersebut. Seiring hilangnya ular laut, sihir kegelapan pun mulai hilang perlahan. Dan kaum Narnia yang tidak terlihat pun mulai bermunculan. Dan mereka pun bertemu kembali dengan keluarganya yang hilang. Eustace pun berenang menyusul mereka dan tiba-tiba negeri Aslan terlihat. Dan Aslan muncul secara tiba-tiba dan mengagetkan mereka. Aslan pun mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka. Dan Aslan menjelaskan bahwa negerinya ada di balik ombak tersebut. Dan yang pergi ke sana tidak akan pernah bisa kembali lagi. Caspian berniat pergi ke sana tapi dia ingat tanggung jawab sebagai raja belum selesai. Tapi Ripicip minta untuk pergi ke sana. Dia minta izin ke Aslan untuk pergi ke sana. Dan Aslan pun mengizinkan. Setelah itu mereka pun berpamitan. Lalu Lucy, Edmund, dan Eustace dikembalikan ke dunia nyata, yaitu ke kamar Edmund, di mana semua berawal dari lukisan air laut yang ada di kamar Edmund dan Lucy, yang notabene rumah orang tua Eustace. Kini Eustace pun percaya bahwa ada negeri yang bernama Narnia. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itu dia film Narnia seri ketiganya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Sehat selalu untuk kalian semua ya. Saya Review Film Channel undur diri. Pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.